Meskipun Dr. Richard ini multimilioner, dia adalah asnaf yang 8. Dia orang yang berhak menerima zakat. Mualaf, betul. Ini sajadah tempat ibu-ibu sholat. jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Sajadah, diterima dok. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada satu buku tata cara sholat dan ini luar biasa buku ini. Ini semuanya ada dok, ada Asmaul Husna, terus ada gerakan sholatnya. Ada. Nah itu nanti tanggung jawabku tuh. Nanti aku khusus datang untuk ngajarin sholat. Berat beban gua hari ini. Setelah beberapa waktu yang lalu, sempat ada kebimbangan, keraguan, dan beberapa informasi tentang Dr. Richard Lee ya, yang mana dia mengatakan dia 2 tahun lalu dia mualaf. Nah, dan itu disaksikan oleh seorang Ustadz Dery, dan juga katanya Ustadz Felix Xiao. Dan kemudian sempat beredar kabar bahwa dia kemudian kok di gereja lagi, dia mengaku Kristen, dan diundang sama Pak Gilbert Lumoindong. Tapi katanya videonya udah nggak ada sekarang ya. Nah, tiba-tiba beliau menjadi mualaf untuk kedua kalinya, bersahadat ulang, dan kemudian disahadatkan oleh Ustadz Dery dan juga Ustadz Felix Xiao. Ya, lalu bagaimana komentar kita? Sebenarnya ya terserah aja, nggak apa-apa. Kalau memang mau pindah agama, totalitas gitu loh. Kalian pindah agama, Richard Lee, terserah. Kamu mau masuk Islam, terserah masuk aja. Kemudian di situ belajar baik-baik agamamu yang sekarang. Cari baik-baik sejarahnya bagaimana, kronologi kitabnya bagaimana, dan juga apa aja yang sebenarnya diajarkan di situ. Kamu belajar baik-baik. Jadi move on aja dari Kristen, nggak apa-apa. Tapi syaratnya belajar baik-baik kitabmu dan ajaranmu. Oke ya? Jadi jangan nanti mendadak kemudian Anda menjadi ustadz. Mendadak Anda menjadi pengajar-pengajar. Padahal tidak mengerti sama sekali tentang ajaran kitabnya. Nanti jadinya kayak Felix Xiao. Kemudian dia membahas tentang Kristen, padahal sudah ustadz gitu loh. Nah ya itu dulu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa nggak video-videonya. Dulu pernah mengatakan juga bahwa di Kristen begini, tapi nggak tahu sekarang masih begitu apa enggak. Tapi saya harap kalau memang pindah agama, silahkan pindah. Dalam Kristen kan sebenarnya iman agama itu bukan untuk dipaksakan. Suatu kali ketika Yesus dia mengajar para muridnya. Muridnya banyak banget waktu itu, nggak cuma 12 ya. Tapi masih banyak lagi. Pokoknya lebih dari 12. Dan kemudian dia mengajar. Ternyata dalam pengajaran itu Yesus keras sekali menegur mereka. Ya, kita tahu sendiri bahwa sebelumnya Yesus membuat mujizat. 5 roti 2 ikan. Yang mana dimakan 5.000 orang. Banyak banget. Dan mereka senang karena Yesus buat mujizat dan mereka mencari mujizat itu memang tujuannya. Tapi yang jadi persoalan di sini adalah murid-murid itu mencari Yesus karena ada sesuatu. Karena ada keinginan. Nah, Richard Lee mengatakan bahwa saya mualaf bukan karena mau naikkan pamor. Ya, itu bagus. Memang harusnya begitu, bener kan? Jangan pindah agama sebenarnya karena mau meningkatkan pamor. Nah, itu jelas salah, bener kan? Itulah kenapa ada orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu karena mereka melihat mujizatnya Yesus dan kemudian dia mau berusaha untuk ikut Yesus supaya dapat mujizat lebih banyak. Tapi ini kan dipandang sebagai sesuatu yang nggak benar menurut Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menegurnya dengan keras bahwa engkau datang hanya untuk mau mencari roti saja. Karena aku membuat sebuah mujizat sehingga engkau mengikut saya. Nah, ini jadi teguran yang sangat keras dari Yesus kepada murid-murid ini. Dan tahu nggak apa yang terjadi dengan mereka? Yang terjadi kemudian adalah bahwa mereka pergi meninggalkan Yesus. Banyak dari mereka kemudian pergi meninggalkan Yesus. Dan Yesus melihat itu, apakah dia stres, kepikiran, aduh kenapa ya gini-gini? Apakah khotbah saya terlalu keras? Apakah teguran saya terlalu keras? Tidak, kawan. Tidak memikirkan itu. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Apakah engkau tidak pergi meninggalkan aku juga? Dia katakan pada murid-muridnya. Kenapa ya? Karena memang
seharusnya memang ditegur begitu, secara keras seperti itu. Itu yang namanya memberitakan kebenaran. Kalau nggak kuat dia mundur, ya itu salahnya dia. Ngapain dia mundur? Berarti motivasi dalam mengikut itu salah. Dan kemudian dia tanya kepada para muridnya yang lainnya, 12 ini ya. Kenapa kalian nggak pergi juga meninggalkan saya seperti yang mereka itu? Lalu apa jawabnya? Tidak. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini yang penting ya. Walaupun murid banyak, tetapi ada 12 yang masih setia. Walaupun nanti Yudas, dia akan mengkhianati Yesus juga. Tapi penting untuk kita pahami bahwa mengikut beriman itu karena kesadaran penuh kita. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Itu yang dibilang Paulus. Paulus itu dengan secara jelas dia mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini artinya bahwa dia masuk bukan karena memilih kucing dalam karung. Coba kalian pilih pacar atau pasangan. Apakah mungkin kalian memilih pacar atau pasangan itu, wah itu aja yang itu. Wah yang ini aja, sembarang-sembarang comot gitu. Kan nggak mungkin kan. Pasti kita akan lihat, pertimbangkan. Oh ini nanti kalau jadi istri saya bagaimana. Oh ini nanti kalau ini jadi. Nah itu juga kita tahu ketika kita memilih seseorang, kita tahu siapa yang kita pilih. Nah sama dengan iman loh. Iman itu kita ketika kita masuk Kristen, masuk Islam, kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Kalau kita tidak tahu, itu sama dengan memilih kucing dalam karung. Dan ini berbahaya sekali. Ini sangat-sangat berbahaya. Makanya penting sebenarnya saya nasihatkan. Jika engkau di Kristen, belajarlah baik-baik iman Kristen. Jangan setengah-setengah. Seseorang yang sungguh-sungguh mempelajari ajaran Kristen, percaya Yesus sungguh-sungguh, dia memaknai sungguh-sungguh, tidak akan dia tinggalkan Kristen. Tidak akan dia tinggalkan Yesus. Biasanya yang tinggalkan itu ya karena ya belajar setengah-setengah, nggak ngerti. Pergi gereja juga biasanya setahun 2 kali. Paskah sama Natal. Ya puji Tuhan kalau Paskah sama Natal. Kadang-kadang Natal aja gitu kan. Tapi ini penting ya untuk menjadi refleksi. Bagi orang-orang tua juga ini penting untuk bisa membuat anak-anak kita pastikan nih keselamatannya. Bukan hanya sekedar tradisi. Ya kita kan sudah dari kecil kan ke gereja, jadi kita harus ke gereja. Enggak. Bukan hanya sekedar tradisi itu. Tetapi bagaimana sampai imannya berakar sepenuhnya. Sehingga kita memiliki iman yang kokoh, setia, dan tidak akan meninggalkan iman kita. Intinya itu. Ya itu saja mungkin dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.